sudah dibantu dari Badan Wakaf Indonesia di Kota Wakaf Takengon? Ya. Pada saat kemarin di Ya. awal-awal, Mm-mm. ya, BWI provinsi maupun BWI perwakilan kabupaten kota, nah ini mengagasi tentang keaktifan para najir-najir kita di tanah Di tanah. wakafnya. Oh, sertifikasi gitu ya? Jadi salah satu upayanya Mm-mm. melalui inisiator oleh Kementerian Agama, Mm-mm. Pak Kepala kita Pak Haji Wahdi. Ya. Nah, itu menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia, Ya kan? betul. Bank Indonesia, cabang Luksumawe. Benar, alhamdulillah mereka menyahuti untuk Aceh kemarin sudah dilatih kompetensi kenaziran. Ya, sertifikasi Ya. Nazir Wakaf gitu ya. Sertifikasi Najir Wakaf yang kompeten itu, Ya. sehingga ada gelarnya lah, Ya. gelar CWC. CWC, ya, CWC, betul. ya. CWC ya, salah satu nazir itu memang sudah kompeten gitu, sudah mumpuni di bidangnya. Nah, itu salah satu upaya kita mempersiapkan nazir-nazir yang mampu menata, memanage ya pengelolaan harta wakaf itu sendiri. Ya. Ya. Kemudian dari BWI Mm-mm. ikut juga mengambil peran untuk melatih kenaziran. Ya. Nah, kemarin dimulai rakor BWI provinsi itu dilaksanakan di Aceh Tengah. Ya. Ya, Oh, ini pertanda salah satu bentuk perhatian BWI. Mendali. Kira-kira kenapa bisa pusatnya itu di Mendali? Ya, karena di Mendali itu, nah, wakaf salah satu ikon wakaf produktif yang sudah Berjalan. berjalan. Ya. Ya, Salah satu contohnya? salah satunya itu hunian atau homestay. Oh, homestay, villa, Masya syariah, Allah. gitu. Oh, Nah, gitu ya. itu hunian. Hunian. Ya, hunian itu kerjasama kita dengan Baitul Mal Provinsi bahkan itu. Ya. Nah, Baitul Mal Provinsi melihat, ya, memonitor, oh itu sangat strategis. Ya. Ya kan, kita Kementerian Agama ini menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, ya, terutama yang berkaitan dengan wakaf. Nah, mau berikan bantuan itu kita support terus. Ya. Nah, itu sejarahnya di homestay syariah, ya, salah satu bentuk hunian syariah di Wakaf Mendali itu bantuan awalnya dari Baitul Mal Provinsi Aceh. Oh, Masya Allah. Berarti sudah ada pergerakan perwakapan yang signifikan di kota wakaf ini. Makanya dikukuhkan juga sebagai kota wakaf. Nah, jadi sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah, perlu kita tahu nih berarti ya, sebenarnya kenapa sih orang mau berwakaf gitu? Apa sih sebenarnya manfaat dari wakaf itu gitu? Ya, sama-sama kita mengetahui bahwa itu wakaf itu kan sunnah. Ya. Ya, kita yakin di harta yang terbaik kita itu Ya. ada hak orang lain. Ya. Nah, kemudian kita paham bahwa wakaf itu adalah harta yang selalu mengalir manfaatnya. Jadi ada semacam bahasa, ya, wakaf itu adalah seperti mata air. Yo, gitu ya. Wakaf itu seperti mata air. Seperti gitu. mata air. Nah, dia terus mengalir. Nah, yang berwakaf mungkin sudah tidak ada lagi, ya kan? Tapi mata airnya itu terus ada, terus ada gitu ya. Jadi saya pikir itu tepat itu. Nah, salah satu manfaat wakaf itulah seperti mata air. Ya, boleh kita kasih contoh mungkin sahabat wakaf, sahabat Kias semuanya. Kalau umpamanya ada orang yang berwakaf, tentu saja itu akan mengalir. Contohnya tadi yang ada di Mendali, misalnya sudah ada satu hunian yang kemudian mungkin ada orang yang menginap, otomatis itu disewakan, ya. Mungkin satu malamnya itu sekitar 150.000 dan itu disalurkan lagi, gitu ya. Iya,
Kemudian yang pengelolanya ada menurut peraturan perundang-undangan kita, dia mempunyai hak 10%. 10%. Ya. Kemudian selebihnya, nah itu untuk Mauquf alaih. mauquf alaih. Nah, tidak tertutup kemungkinan sebagai salah satu untuk pemeliharaan. Pemeliharaan, ya betul pun kan harus betul. diatur. Dana cadangan. Ya, dana diatur, ya mungkin ada yang rusak Ya, atau itu ada diperbaiki. perlu diperbaiki. Ya. Nah, selebihnya nanti untuk mauquf alaih. Ya, jadi ternyata dengan adanya hasil ini itu yang disebut dengan wakaf itu seperti mata air, Ya. sahabat Qiyas. Jadi ketika ada seseorang yang telah berwakaf, otomatis dia terus-menerus menoleh pahala Ya. dari wakaf-wakaf yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Ya, gitu ya. benar.